Tapi sedihnya juga ya, berarti AI itu akan mengurangi tenaga kerja ya? Jika mau mendapatkan teknologi AI yang advance ya, itu membutuhkan biaya yang nggak kecil. Wi-Fi ini sangat rentan terhadap namanya interferensi. Salam sehat, penuh semangat. Berjumpa lagi kita dalam podcast IT, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai teknologi informasi, tentunya tidak terlepas dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan juga layanan untuk pengelolaan data, untuk sistem, dan juga untuk aplikasi. Hadir pada siang hari ini, Bapak Beng Santosa, Country Lead dari PT Elite Telesis Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Boleh memperkenalkan diri dulu, apa sih PT Elite Telesis Indonesia ini? Oke, siap. Thank you, Ibu. Udah diundang di IT gitu ya. Elite Telesis Indonesia adalah perusahaan asal Jepang, perusahaan IT khususnya di bidang jaringan, networking. Mungkin untuk mudahnya seperti ini. IT, tadi Ibu jelaskan ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Nah, mudahnya adalah ada server yang melakukan pemrosesan, lalu di ujungnya ada endpoint, yaitu seperti mungkin laptop ataukah mobile phone, di mana kita bisa melihat gambarnya, hasilnya. Nah, di tengah-tengahnya ada jalan tolnya. Jalan tolnya ini adalah jaringan. Nah, disinilah Elite Telesis memberikan solusi untuk jalan tolnya ini. Nah, kalau mungkin spesifik produknya seperti apa? Mungkin seperti sebutan teknisnya seperti namanya wireless, access point, ataupun switch dan juga router. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Jadi sudah di Indonesia sejak kapan nih Pak? Nah, Elite menarik. ini? Jadi di Indonesia mungkin dipasarkan di 2000 awal, tapi sebenarnya kita juga punya pabrik di Indonesia sejak 1999. Malah sudah ada pabrik ya di Indonesia Sudah ada. ya? Dari tahun 1999 pula. Betul, Bu. Itu kan kalau nggak salah baru adanya krisis moneter ya Betul, pada Bu. saat itu ya, dan Betul. sudah ada pabriknya. Sudah ada. Oke, itu produk-produknya apa aja tuh Pak yang diproduksi di Batam ini? So, kita boleh berbangga. Di Elite Telesis kita memiliki 3 pabrik di dunia. 1 di China, 2 di Singapura, dan 3 di Batam. Di Batam diproduksi untuk barang-barang network enterprise yang kelas medium and up-nya. Dan dijual di seluruh dunia. Jadi kita bisa temukan barang-barang Elite Telesis di luar gitu ya, dipakai untuk data centernya, untuk seperti NASA-nya, kita buka dalamnya Made in Indonesia. Kita bisa berbangga sebenarnya. Wah, keren, betul-betul. Harus ada nasionalisme ya. Nah, ini kalau yang berbicara mengenai vendor-vendor jaringan kan pasti bukan hanya ada Elite Indonesia ya. Betul. Jadi yang membedakan Elite Telesis Indonesia dengan vendor jaringan lain tuh apa tuh? Oke, ada 3 hal. 1, barang produksi atau kualitas Jepang, gitu ya. Artinya barangnya berkualitas, daya tahannya tinggi. Kedua, harganya bersahabat. Nah, ketiga yang penting, sudah menggunakan teknologi AI yang advance. Nah, perpaduan ketiganya ini yang membuat kita unik. Karena umumnya dengan vendor lain untuk mendapatkan ketiga gabungan ini, artinya saya memiliki jalan tol dengan teknologi AI yang canggihnya, memerlukan biaya sangat tinggi. Hanya 1, 2, atau segelintir perusahaan yang bisa atau mampu membelinya. Sedangkan dengan kami bisa dipastikan perusahaan yang tidak terlalu besar pun bisa menikmati teknologi AI-nya. Jadi bukan hanya jalannya bisa jadi besar memang. Tapi teknologi untuk mengatur biar kalau terjadi kecelakaan, bagaimana trafiknya tetap berjalan dengan lancar. Ini AI-nya yang bekerja. Nah, memungkinkan dengan harga yang masuk akal dengan kami. Saat ini, the only one yang masuk akal adalah bekerjasama dengan kami. Nah, tadi sudah dibicarakan mengenai AI ya, kita masuk ke AI. Bisa dijelaskan nggak AI dari Telesis ini secara sederhananya gimana sih Pak? Siap, thank you, Bu. So, AI, mungkin teman-teman lebih senang atau sekarang lebih aware AI seperti ChatGPT, AI generator ya. Bukan seperti itu. AI yang digunakan di Elite Telesis, AI untuk membantu operation sehari-hari. Saya kasih contoh mungkin seperti ini. Misalkan satu orang IT administrator, mungkin dia bisa atau sanggup untuk mengkontrol, memonitor, mengoptimize 10 ataupun 20 device networking. Gitu ya, ada 10 device, katakan ada 10 access point, ada 20 switch, nah mungkin satu orang sanggup, gitu ya, baiknya. Artinya, kalau ada 100 device dalam satu kantor, untuk optimumnya dibutuhkan 5 orang, gitu ya. Artinya, kalau jumlah device-nya 1000, dibutuhkan 50 orang, menjadi tidak optimum. Bayangkan, gitu ya, dengan teknologi
AI yang memonitor 24/7 dan membantu memastikan jalan tolnya tetap lancar, hanya cukup 1 orang saja. Jadi bisa membantu mengefisienkan operation. Jadi IT-nya adalah AI-nya untuk operation, membantu operation di network khususnya. Seperti itu, Bu. Tapi sedihnya juga ya, berarti AI itu akan mengurangi tenaga kerja ya? Lebih mengoptimalkan kurang lebih, Bu. Jadi kayaknya kalau tadi dikatakan beberapa tenaga kerja digantikan oleh AI gitu ya. Jadi manpower-nya bakalan banyak yang nganggur dong nih. Jadi mungkin memang kita sebagai IT harus pindah dari yang operation ke yang lebih tinggi. Misalkan sebagai arsitekturnya, sebagai consulting-nya dan teman-temannya. Untuk yang operation, you like it or not, memang menuju ke sana sekarang. Karena memang jauh lebih efisien. Saya kasih contoh, misalkan nih orang IT ya, memang jago, tapi dia 24/7 kan dia juga harus tidur juga ya. Jadi nggak mungkin 24/7. Artinya kalau untuk 24/7 butuh at least mungkin 2 atau 3 orang ganti shifting. Gitu. Sedangkan kalau dengan AI, AI-nya sudah bekerja dengan baik, AI-nya bisa 24/7 non-stop. That's why memang teman-teman IT kita perlu move gitu ya, scale ke atas gitu ya, selain dari yang operation ke yang misalkan desain, arsitektur dan teman-temannya. Seperti itu, Ibu. Iya. Kalau Allied Telesis dalam inisiatif Smart City di Indonesia itu bagaimana tuh Pak? Oke, menarik sekali, Bu. Khususnya di Indonesia ya, karena kita juga memiliki TKDN, kita juga mendukung program pemerintah saat mereka membangun Smart City-nya. Tentu beberapa barang yang direkomendasikan pertama adalah barang-barang TKDN. Karena otomatis dengan ada TKDN, kita juga memberdayakan manufacturer lokal dan juga sekitarnya juga. Gitu berarti ini produk satu-satunya kayaknya yang udah punya TKDN ya? Untuk barang networking ya? Satu-satunya. Karena again, sejak 1999 kita sudah punya pabrik di Batam. Iya. Begitu. Nah, saya juga share sedikit ke Ibu untuk teknologi Smart City yang juga menarik di teknologi kita. Kita punya teknologi di mana semua device, peralatan yang connect ke jaringan kita, baik barang IT maupun barang non-IT. Seperti Smart City kan ada CCTV-nya, ada sensor-sensornya gitu ya. Semua yang connect ke jaringan akan muncul di dashboard kita, topologi kelihatan. Jadi otomatis di satu dashboard kita bisa memonitor seluruh device-device yang ada. Gitu ya, dan itu memang dimungkinkan dengan teknologi kita yang juga mungkin tidak ditemukan di teknologi lainnya. Jadi cocok untuk membantu Smart City di Indonesia. Ya. Dan itu memang sedang berjalan Pak sekarang saat ini. Berjalan, Bu. Memang sekarang sedang ada prioritasi budget ke beberapa hal yang lain. Tapi untuk Smart City selalu berjalan karena nggak mungkin gitu ya. Jadi suatu kota teknologi Smart City ini nggak diterapkan, tidak mungkin. Ya, jadi memang sudah mendukung sekali ya keberadaan dari Smart City di Indonesia ini. Nah, kalau berbicara mengenai pasar networking ya, gimana tuh Pak pasar networking di Indonesia ini? Sebesar apa? Apakah itu lukratif atau kedepannya tuh gimana? Oke, ini juga menarik. Di 2025 diperkirakan estimasi pasar market network enterprise di Indonesia sekitar 550 juta USD. Gitu ya, cukup besar. Diperkirakan di tahun 2030, 5 tahun lagi akan mencapai 880 juta USD. Jadi kalau kita ngomong pertumbuhan rata-ratanya mungkin 9% per tahun. Cukup baik. Jadi saya kasih contoh seperti ini, Ibu. Seperti kita di rumah, mungkin kasih contoh di rumah saya di rumah. Ada saya, ada istri saya ada 2 anak, dan ada Mbak. Gitu ya. Semua sekarang pegang handphone. Saya pegang handphone 2, istri pegang 2, anak satu, Mbak 1. Saya pegang laptop, istri pegang laptop, anak-anak sekolah pakai laptop juga. Dan semua connect kemana? Ke jaringan, Wi-Fi. Jadi pun kita di rumah sudah menggunakan begitu banyak teknologi jaringan. Ya, Ibu bisa bayangkan seperti di kantor. Apakah zaman sekarang mungkin nggak pakai Wi-Fi? Nggak mungkin toh. Jadi sudah pasti, ataupun kita ke kafe, pasti kita saat ke kafe kita nanya Wi-Fi-nya berapa? Apa? Yang kedua juga tanya jadi colokan sih. Di laptop nggak habis. Jadi tadi pasar jaringan pasti akan berkembang selalu. Jadi pasar itu cukup besar dan terus berkembang. Sesuai dengan perkembangan juga dari kecepatan processing power. Saya kasih contoh. Zaman sekarang mungkin teman-teman gitu kita sangat umum menggunakan Netflix. Satu Netflix itu mungkin kita tonton sekitar 4K ya. Bayangkan ada handphone nonton, saya, istri saya, anak saya ada 2, ada mbaknya semua nonton, at least sudah berapa K. Dan semua membutuhkan jaringannya juga performanya baik. Jadi artinya kalau jaringannya pun sudah ketinggalan gitu ya, mau nggak mau untuk menikmati dia harus upgrade. Jadi again,
pasarnya sangat besar dan bertumbuh dengan baik. Nah, kenapa ya orang harus memilih Elite Telesis ini Pak, dibandingkan dengan vendor lainnya? Tadi kan dikatakan ada salah satunya adalah menggunakan AI ya. Betul. Nah, apalagi itu yang bisa disebutkan? Oke. So, yang memang kalau tadi, hampir semua vendor sekarang bisa memberikan namanya jalan tol yang besar itu. Hampir semua vendor saya katakan gitu ya. Tapi untuk teknologi AI-nya yang advance, jika mau mendapatkan teknologi AI yang advance ya, itu membutuhkan biaya yang nggak kecil, gitu ya. Hanya mungkin beberapa perusahaan yang cukup besar, yang sangat besar, yang mampu menikmatinya. Nah, dengan kami, kerjasama dengan kami, menggunakan solusi dari kami, perusahaan yang tidak besar pun bisa menikmati jalan tol yang besar, satu, yang juga kualitasnya bagus, gitu ya. Dan kedua adalah bisa menikmati juga teknologi AI-nya itu. Terus terang, kalau nanti teman-teman cek, we are the only one that able to deliver that kind of solution. Jadi kalau misalkan satu, Anda cari barang yang kuat, bagus gitu ya, buatan Jepang gitu ya, ataupun made in Indonesia tapi teknologi Jepang, daya tahannya bagus, kualitasnya bagus. Yang kedua, harganya masuk akal. Ketiga, teknologi AI gitu ya, yang sebenarnya teknologi ini yang sangat bervalue. Ini bisa didapatkan di tempat kami. Ketiga kombinasi. Tempat lain mungkin bisa, tapi tadi harganya mungkin sangat tinggi gitu ya. Jadi bisa kebeli, bisa. Namun hanya company tertentu yang bisa. Nggak semua company bisa. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai strategi dalam membangun channel nih Pak, gimana? Ekosistemnya, partnernya itu gimana? Oke, ini juga pertanyaan bagus. Kalau barangnya bagus, namun kalau ekosistemnya nggak bagus, sami mawon, sulit. Jadi pertama adalah kita menunjuk beberapa distributor yang juga profesional, gitu ya. Partner-partner juga profesional, dan kita buatkan partner program. Artinya mereka kita enable dengan benar, kita equip dengan benar, kita buatkan sertifikasi juga, gitu ya. Kita siapkan juga unit-unit barang-barang yang mereka nanti bisa mereka demo, mereka uji cobakan ke customer-nya. Jadi nggak hanya asal bicara, namun diuji coba dulu, gitu ya. Jadi kita pastikan mereka bisa jadi trusted advisor juga, bukan hanya reseller biasa. Jadi kita bangun agar kita bisa long term. Kita bukan hanya datang, jual, kita tinggal, tidak. Tapi kita bangun biar bantu, biar bisa long term. Jadi mereka harus punya capability partner-partner ekosistem ini untuk kemampuan untuk melayani para customer per nantinya. Jadi dari Elite Telesis juga mendampingi mereka ya? Kita dampingi, kita enable, kita pastikan mereka mengerti, mendeliver solusi kita secara benar. Nah, kalau sudah terpasang dan sudah terbangun, ya itu masih ada sistem layanan setelahnya, purna jual atau apa gitu? Betul. So, by default, purna jual di tempat kami, by default, barangnya, hardware-nya, kita memiliki waranti selama 5 tahun. Di luar dari waranti tersebut, kita juga memiliki services yang memungkinkan jika ada kerusakan, barang diganti dengan unit replacement. Oh, kontrak service atau gimana tuh Pak sistemnya? Betul, semacam kontrak service. Di sisi lain, itu juga jika kita memiliki teknologi baru, update baru, customer juga bisa mendapatkannya juga. Jadi nggak langsung beli putus. Jadi artinya misalnya sekarang versi 1, keluar versi 2, versi 5, versi 6. Iya benar kan, terus berkembang ya kalau ini. Betul. Nah, jadi mereka tetap terjamin ke-update-annya ya? Betul. Ya. Nah, kalau di Elite Telesis ini apakah punya fokus pada sektor vertikal tertentu? Oke. Thank you, Ibu. So, kita ada 4 vertikal yang mungkin kita lebih prioritaskan gitu ya, untuk khususnya di Indonesia. Satu, manufacturing. Jadi mungkin Elite Telesis kita perusahaan Jepang gitu ya, tentu erat dengan manufacturing Jepang. Satu, jadi manufacturing. Yang kedua, pendidikan, education, Ibu. Education ya. Contoh education adalah seperti informasi saat sekarang pemerintahan Pak Presiden Prabowo sedang memprioritaskan 2 program utama. Satu, makan bergizi gratis. Yang kedua, sekolah rakyat. Makan bergizi gratis ya tentu IT-nya sedikit lah ya. Tentu itu lebih banyak komponen yang berhubungan dengan logistik dan makanan. Tapi di sekolah rakyat, kita juga mencoba berpartisipasi di sini, Bu. Jadi otomatis karena sekolah zaman sekarang tentu IT digitalisasi ada hal yang penting dan tadi saya katakan bisa jadi computing power-nya kuat, bagus servernya, keren. Di ujungnya laptopnya juga canggih. Tapi kalau jalan tolnya kecil, nggak cukup, percuma.
Jadi harus dipastikan juga jalan tolnya juga cukup. Apalagi zaman sekarang juga udah zaman VR ya. Zaman VR juga membutuhkan koneksi wireless yang juga stabil dan kuat juga. Jadi kita membantu di sana. Dan 2 program pemerintah ini, yang satu makan bergizi gratis tentunya kita IT tidak terlalu banyak di sini. Tapi untuk yang di education kita bisa banyak memberikan kontribusi di sini. Oke. So industri yang ketiga selain itu juga di healthcare, ya rumah sakit gitu ya. Dan juga secara yang tentunya yang terakhir adalah tentu pemerintahan, government. Karena kita satu-satunya yang saat ini bisa mengikuti program TKDN pemerintah di Indonesia. Jadi sejak kapan tuh Pak di TKDN kan? Nah, ini juga seru Bu. Sebenarnya kita punya pabrik semenjak 1999, Tuh. 1 year after crisis gitu ya, atau masih krisis saat itu lah. Tapi kita TKDN kan baru saja di tahun 2023. Ya. Tapi pada saat ini merupakan satu-satunya ya yang untuk produk networking di Indonesia yang memiliki TKDN. TKDN beneran, bukan TKDN abal-abal teman-teman ya. Jadi ada pabrik beneran gitu ya. Bisa dilihat juga, dan kita tadi saat teman-teman lihat gitu ya, kita juga bisa bawa rekan-rekan customer gitu datang lihat, teman-teman lihat juga ke pabrik kita. Teman-teman bisa dengan bangga lihat, oh ternyata Indonesia bisa ya memproduksi barang-barang network enterprise. Yang level bukan level yang consumer, tapi level enterprise ya, yang dipakai di banyak negara lainnya. Salah satunya tadi saya cerita, termasuk juga seperti di India, ada NASA-nya India, juga pakai teknologi kita. Nah nanti kalau dilihat, wah made in Indonesia. Kita boleh bangga sebenarnya. Ya, bagus sekali ya. Nah kalau kita berbicara mengenai brand ya, Elite Indonesia itu dari tahun 1999 ya? Pabriknya. Kalau pemasarannya di Indonesia sendiri dari kapan? Dari awal 2000. Oh, oke. Dari 2000 awal. Nggak terlalu lama dari pabrik berdiri ya? Betul. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai brand awareness ya, di pasar itu gimana tuh Pak, brand awareness dari Elite Indonesia ini? Benar. So, yang pertama adalah kita hadir di lokal. Jadi kita betulan PT di Indonesia tahun 2017, Bu. Oke. Ya, 2017 bentuk PT, dan kita ada di Indonesia, kita pusat di Jakarta. Kita ada 9 headcount di Jakarta, permanen. Kantor kita di Menara Astra Sudirman. Jadi kita pastikan dulu, pertama, kita ada hadir di lokal Indonesia. Yang kedua adalah saat kita udah hadir, teknologi kita bagus, kita yakinkan, kita pastikan masyarakat tahu barang kita bagus dengan cara mereka mencoba. Melakukan proof of concept. Tes dulu, teknologinya benar nggak bagus? Benar nggak handal? AI-nya seperti apa? Mereka perlu lihat dulu. Jadi setelah mereka coba, mereka gunakan, mereka puas, mereka ngobrol ke teman-teman yang lain. Nah itu brand awareness yang kita coba bentuk sekarang. Dan juga otomatis juga kalau ada kegiatan, event gitu ya, kita juga ikuti juga Ibu. Jadi sebelum kita menggunakan, kita boleh tes produk dulu gitu Pak? Boleh. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata kalau networking ditambah AI seperti ini. Saya kasih contoh nih Bu. Misalkan ada WiFi di kantor yang nggak stabil, gitu ya. Kadang bagus, kadang jelek, gitu ya. Biasanya ada IT admin yang harus melakukan konfigurasi atau fine tuning lagi, gitu ya. Nah, WiFi, mungkin saya sedikit informasi ke teman-teman. WiFi ini agak berbeda dengan jaringan yang pakai kabel. WiFi ini sangat rentan terhadap namanya interferensi. Interferensi, saya kasih contoh, bisa even dengan hair dryer pun saat kita nyalakan, WiFi bisa terganggu. Oke. Jadi singkat cerita, WiFi saat sekarang saya install ini stabil, belum tentu 1 jam ataupun besok stabil. Karena tergantung dari environment-nya. Ya. Artinya kalau dia mau stabil harus 24 jam itu dimonitor oleh tim IT-nya. Bagaimana cara nggak interferensi. Misalkan secara teknis channelnya berubah atau signalnya dikecil atau dibesarkan biar nggak tabrakan. Ya. Dengan AI gitu ya, otomatis 24/7 AI akan bantu monitor, memastikan bahwa Wi-Fi-nya pasti selalu stabil. Jika ada tabrakan, Wi-Fi yang lain terlalu kencang sinyalnya, dia bisa lebih kecilin. Dan sebaliknya yang kecil dia besarin. Ada channelnya tabrakan, misalkan channel 6, dia pindah ke channel yang lainnya biar nggak tabrakan. Jadi itu Bu. Itu tadi yang disebutkan kelebihan AI yang ada di Elite Telesis ini ya? Betul. Jadi memang kelihatan sekali kegunaannya ya untuk memonitor kestabilan dari jaringan tersebut. Betul. Kalau misalkan teman-teman punya masalah gitu, salah satunya Wi-Fi-nya nggak pernah stabil gitu ya, bisa di-consider gitu ya, mencoba solusi dari kita. Dan again tadi, nggak perlu beli dulu, tes dulu aja, coba dulu. Jika sesuai, cocok, bisa membantu teman-teman, bisa membantu bisnis teman-teman agar
wah, jadi bisa fokus terhadap bisnisnya dibanding harus pusing tiap hari IT ataupun kita ada direktur mau bikin laporan keuangan, mau nge-report lambat gitu ya, mau lakukan analisa lambat. Nah, nggak usah pusing dengan IT-nya, IT sudah dibantu oleh AI-nya. Nah, kalau tadi berbicara mengenai brand awareness ya, pendekatan untuk meningkatkan brand awareness-nya itu membangun kepercayaan pasar gimana tuh? Oke. Selain tadi nggak usah beli dulu deh, tapi coba dulu gitu ya. Selain itu Oke. apa lagi tuh? Oke, so dari gabungan. Yang pertama adalah kita harus hadir di sini, ya. Jadi kita hadir, artinya kalau ada apapun kita bisa tanggung jawab ya. Jadi hadir lokal di Indonesia. Yang kedua adalah ekosistem kita benahi, kita bangun distributor, partner, reseller yang kita bangun mereka menjadi kita enable mereka, jadi mereka bisa melakukan konsultasi, instalasi, monitoring gitu ya, dan nantinya after service juga yang baik. Dan ditambah tadi, selain itu juga kita gabungkan juga dengan uji coba. Tes dulu. Gabungan ini semua, saya yakin secara perlahan-lahan akan membangun brand awareness kita. Ya, itu salah satu strategi ya yang menurut kami juga memang sangat baik. Jadi kalau sekarang nih, sahabat-sahabat IT, kalau misalnya perlu meningkatkan jaringan, ini menghubunginya kemana nih Pak nantinya? Kalau mencari Elite ini, ada website-nya atau apa gimana? Kita ada website-nya www.elitelesis.com atau bisa di-search juga di search engine juga Elitelesis gitu ya. Kita juga ada kantor di Menara Astra, bisa hubungi juga. Selain itu kita juga ada 3 distributor. Apakah bisa disebutkan? Oh, silakan boleh. Ya. Oke, salah satunya adalah XDC Indonesia. Kita juga ada StarX Metrodata Indonesia dan kita ada Tech Data Indonesia juga. Ya, menarik ya teman-teman dari IT semuanya, kalau membutuhkan jaringan yang lebih kuat, lebih lancar, jangan lupa untuk menggunakan teknologi Jepang ini. Aduh, siap Ibu. Teknologi Jepang yang juga terlibat ada di sini dan nggak usah beli dulu, coba dulu aja. Nah, Pak Beng, apa ada yang mau disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat IT yang suka mendengarkan podcast ini? Oke, thank you Bu. So, teman-teman, saat teman-teman sudah, yang pertama adalah tadi, network tanpa AI akan menjadi biasa aja. Misalkan tadi, koneksi menggunakan kabel, koneksi menggunakan wireless LAN gitu ya, connect selesai gitu ya. Tapi saat teman-teman sudah mengaktifkan AI-nya, value-nya, kelasnya akan benar-benar naik kelas gitu ya. Artinya tadi, Bapak Ibu, teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, di barat tadi memonitor 24/7, memastikan semua berjalan dengan baik AI-nya. Selain itu ada teknologi-teknologi tambahan. Mungkin tadi saya belum jelaskan ya, teknologi tambahan. Seperti tadi, teknologi tempat Wi-Fi kita, semua device yang connect ke Wi-Fi kita, pergerakannya pun bisa kita ketahui. Jadi bisa banyak sekali gunanya untuk tracking sistem dan teman-temannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa didapat jika AI-nya digunakan. Dan tadi, untuk teman-teman bisa menikmati menggunakan AI-nya, di saat ini di only option yang paling masuk akal, karena kombinasi dari kualitas barangnya, harganya, dan advance AI-nya di tempat kami, Elitelesis. Jadi mungkin boleh hubungi kami, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Begitu mungkin, Bu. Ya, itu tadi sahabat-sahabat IT, kita sudah berbincang-bincang mengenai insight dan network infrastructure gitu ya, dengan Elitelesis Indonesia. Demikian bincang-bincang kita pada kali ini. Sampai jumpa di perbincangan podcast IT selanjutnya. Salam.